Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dan hari ini akan kita bahas yaitu tentang moderasi Islam sebagai bingkai strategi manajemen pendidikan Islam. Baiklah teman-teman sekalian, dalam hal ini tentu kita mengetahui bahwa di tengah arus polarisasi ideologi dan tantangan era disrupsi, lembaga pendidikan Islam menghadapi beban ganda, yaitu mempertahankan tradisi keilmuan sekaligus juga merespon tuduhan sebagai indikator intoleransi. Nah, kajian ini bertujuan tentu untuk merumuskan strategi manajemen pendidikan Islam yang menempatkan moderasi beragama atau wasatiyah bukan sekedar sebagai kurikulum suplemen, melainkan sebagai paradigma tata kelola, di mana dalam hal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pisau analisisnya, yaitu Learning Organization Peter Senge, yang dan juga nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kajian ini mengidentifikasi 4 titik rawan, yaitu disparitas kurikulum yang memicu split personality, lemahnya filter ideologi dalam rekrutmen sumber daya manusia, kemudian kepemimpinan otoriter yang mematikan nalar kritis, dan infiltrasi radikalisme melalui kegiatan kesiswaan. Nah, kemudian sebagai solusi ditawarkan model strategi manajemen POAJ berbasis aswaja, yaitu planning berbasis tawasud untuk visi inklusif, organizing berbasis tawazun untuk integrasi kurikulum, staffing berbasis i'tidal untuk rekrutmen guru keberwawasan kebangsaan, dan leading berbasis tasamuh untuk kepemimpinan demokratis properti. Maka hasil kajian ini nanti disimpulkan bahwa terjadi transformasi moderasi harus menyentuh jantung manajemen untuk mencetak generasi ulul albab yang kompeten secara intelektual dan moderat secara sosial. Baiklah, secara rinci akan kita bahas dalam hal ini tentang hal ini. Kita mulai dari awal pembahasan tentang moderasi Islam sebagai bingkai strategi manajemen pendidikan Islam. Pendekatan komprehensif berbasis nilai aswaja. Nah, dalam hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa ini hal yang menjadi sesuatu yang penting, yang urgen, dan bagaimana juga relevansi moderasi ini. Di era global dan majemuk, moderasi beragama atau yang disebut dengan wasatiyah ini menjadi sesuatu yang sangat relevan, yang menekankan keseimbangan, keadilan, toleransi, dan juga penghormatan peradaban. Karena itu lembaga pendidikan Islam hari ini berada di bawah sorotan tajam sebagai benteng ideologi, namun juga menghadapi tuduhan-tuduhan eksklusivisme. Karena itulah ada tantangan. Tantangannya adalah tantangan global, radikalisme, dan juga intoleransi. Maka lembaga pendidikan Islam dituntut menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten dan juga inklusif. Nah, kemudian juga tantangan yang lainnya, kita saat ini menghadapi disrupsi ganda. Di satu sisi, ada kemajuan teknologi, kita berada pada era 4.0 sampai kepada 5.0. Dan polarisasi ideologi. Maka dari itu moderasi Islam harus menjaga paradigma manajemen bukan sekedar kurikulum demi ekosistem pendidikan yang damai dan adaptif.
Secara teoritis dan konseptual tentu ini menjadi sebuah dasar dan pinsel analisis bagi kita. Kita pahami bersama dan ini menjadi landasan nanti untuk bagaimana kita menawarkan sebuah model. Ada terjadi pergeseran teori manajemen di mana kalau dulu kita atau masih lama kita masih menggunakan pendekatan-pendekatan klasik yang mekanistik, yang hierarkis, yang tentunya itu sudah kurang responsif. Maka hari ini bergeser kepada learning organizer yang ditawarkan oleh Peter Senge. Di mana di dalam hal ini ditawarkan sesuatu yang formula yang adaptif dan juga relevan dalam pendidikan modern. Nah, Peter Senge menawarkan untuk lembaga-lembaga pendidikan itu ada 5 disiplin organisasi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah dalam hal ini lembaga pendidikan, organisasi pembelajaran harus menerapkan yaitu dengan berpikir sistem, di mana melihat masalah itu sebagai bagian daripada sistem yang luas. Kemudian visi bersama, moderasi ini sebagai milik kolektif, yang dimana harus dituju menjadi sebuah tujuan bersama. Kemudian yang ketiga, model mental, membongkar asumsi yang keliru lewat dialog. Kemudian yang keempat adalah penguasaan pribadi, di mana di situ guru memperdalam spiritual dan juga intelektual. Bukan hanya sekedar agama, amalan-amalan, tapi juga bagaimana juga mengembangkan keilmuan dan intelektualitasnya. Dan yang kelima, disiplin organisasi yaitu pembelajaran tim, di mana di situ terrangkum ataupun juga tercipta sebuah dialog budaya untuk kecerdasan yang kolektif. Nah, teori yang kedua kita dekati dengan menggunakan perspektif manajemen pendidikan Islam. Nah, manajemen pendidikan Islam itu adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan Islam berdasarkan wahyu dan sunnah. Landasan operasional daripada manajemen pendidikan Islam itu adalah idarah transformatif. Maka di situ ada 4 strategi atau 4 elemen yang mesti ada. Yang pertama adalah asyura, musyawarah. Pengambilan keputusan harus deliberatif. Untuk apa? Untuk hikmah kolektif. Kemudian yang kedua al-adal wal ihsan. Maka dalam hal ini dalam pengelolaan pendidikan secara operasional harus berbasis kepada keadilan prosedural ditambah kebijikan melalui standar-standar yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah al-mas'uliyah, pertanggungjawaban, akuntabilitas ganda, yaitu baik itu pertanggungjawaban horizontal dan juga vertikal. Sehingga terjalin hubungan hablum minallah hablum minannas tetap dijaga. Dan yang keempat adalah al-itqan. Al-itqan dimaknai dengan profesionalisme tinggi. Ada ketekunan dan juga budaya mutu dalam hal bekerja. Saudara sekalian, ada konsep moderasi Islam, wasilasi ini menjadi dimensi dan operasionalisasi. Ya. Secara etimologis, wasatiyah atau moderasi itu berasal dari kata wasato, yang artinya tengah, terbaik, dan juga paling adil. Dan secara terminologis, tentunya kita merujuk kepada Quran surat Al-Baqarah 143, yang dimana di dalamnya dikandung yaitu sebagai ummatan wasaton, yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan juga kebijaksanaan. Nah, konsep moderasi Islam ini tentu di dalamnya ada beberapa hal yang perlu kita cermati, kita pahami. Bahwa wasatiyah, moderasi, tidak sekedar posisi matematis di tengah dua kutub. Tapi ini adalah merupakan sebuah keseimbangan dinamis yang aktif mencakup berbagai aspek kehidupan. Nah, kemudian keseimbangan orientasi. Orientasinya yang seimbang. Integrasi antara orientasi duniawi, profit, kualitas, akademik, kemudian dengan ukhrawi, yaitu keberkahan dan akhlak.
untuk menuju menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten, lulusan-lulusan yang berkarakter. Sehingga orientasi pendidikan itu bukan hanya orientasi duniawiyah, tapi juga orientasinya adalah ukhrawiyah. Sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, keseimbangan epistemologis. Nah, keseimbangan epistemologis maksudnya adalah mendamaikan dialektika teks wahyu antara nakli, ya, baik itu dari Al-Quran, As-Sunnah, dan rasionalitas yaitu akal, dan menghindari ekstremisme tekstualitas atau maupun liberalis. Nah, kemudian konsep moderasi Islam ini adalah berkaitan dengan keadilan dan toleransi manajerial. Al-adalah atau keadilan ini artinya meritokrasi manusiawi. Tanpa diskriminasi, ada afirmasi pada yang lemah. Kemudian tasamuh. Tasamuh ini sikap lapang dada. Mengelola perbedaan pandangan menjadi energi perbaikan atau yang disebut dengan konstruktif konflik. Sehingga konflik-konflik yang terjadi itu bukan melemahkan, tapi konflik itu justru akan membangun kemajuan-kemajuan. Kita lihat beberapa isu dan permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi hari ini. Kenapa moderasi ini menjadi urgen dan menjadi penting? Karena ada beberapa analisis isu dan permasalahan aktual. Permasalahan pertama yaitu tentang disparitas visi dan kurikulum. Yang ini melahirkan yaitu adanya akar permasalahan split personality. Problem dikotomi ilmu, pemisahan agama dan umum. Ini menciptakan split personality. Siswa cerdas sains namun kaku teologis atau sebaliknya. Dan inilah sebagai dampak daripada dikotomi ilmu. Kemudian yang kedua adalah kegagalan internalisasi moderasi karakter. Nah, kurikulum moderasi itu sering berhenti di level kognitif. Gagal terinternalisasi menjadi karakter. Nah, risikonya menjadi echo chambers. Narasinya eksklusif. Nah, inilah yang terjadi. Maka di situ terjadi perbentrokan antara moderasi kognitif dan versus karakter. Kita lihat data empiris intoleransi pelajar. Di mana di situ terjadi pendidikan agama mempengaruhi tidak bergaul. Itu terjadi 48,95%. Kemudian ada opini-opini intoleran terhadap aliran minoritas. Ini terjadi ada sekitar 51,1%. Dan ini bersumber dari hasil studi PPIM UIN Jakarta di 2017 dengan surveinya API dalam sekam. Nah, kemudian analisis permasalahan yang kedua adalah tentang krisis guru terasing dan lemahnya filter ideologis. Nah, data empiris di mana bagaimana empiris opini intoleran guru terjadi. Manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam seringkali lemah dalam filter ideologi saat rekrutmen. Fokus pada kompetensi akademik atau hubungan kekerabatan. Dan mengabaikan rekam jejak moderasi calon pendidik. Bisa lihat dalam data empiris opini intoleran guru ini. Ada sekian persen. Di mana pada tahun 2018 ada 2.237 guru muslim menunjukkan tingkat opini dan intensi intoleransi yang mengkhawatirkan. Isu yang ketiga adalah permasalahan aktual yang ketiga tentang tantangan dalam kepemimpinan pendidikan Islam. Dalam hal ini ada 3 hal, yaitu yang pertama tentang hambatan berpikir kritis. Yang kedua dogmatis dan ketaatan buta. Kemudian yang ketiga pengerdilan toleransi. Nah, dalam hambatan berpikir kritis itu, bagaimana kepemimpinan otoriter versus demokratis.
Gaya-gaya otoriter, kepemimpinan yang otoriter itu menghambat nalar kritis siswa dan guru. Tentu banyak sekali gaya guru-guru yang masih otoriter. Nah, kepemimpinan demokratis mendorong partisipasi dan toleransi. Yang kedua, dominasi otoritas tunggal. Dan kemudian juga samina wa atona yang parsial. Jadi otoritas mutlak dan ketaatan buta ini menghambat diskursus dan juga menghambat ijtihad. Fundamental untuk moderasi beragama. Yang ketiga, penutupan ruang dialog dan dampak pada toleransi siswa. Otoritarianisme menutup perbedaan, membuat siswa reaktif. Dialog terbuka positif tentu untuk pengembangan toleransi. Isu yang keempat, permasalahan aktual yang keempat adalah kebijakan kesiswaan, di mana terjadi yang disebut dengan fenomena no man's land. Ada negara atau daerah atau organisasi yang tak bertuan. Nah, organisasi siswa, OHIS, OSIS, itu seringkali menjadi no man's land. Jadi tempat yang tak bertuan, tidak ada pengawasan. Luput dari pengawasan ketat manajemen sekolah. Nah, area ini rawan celah bagi pihak ketiga. Sehingga ekstremisme itu masuk melalui kegiatan ekstrakurikuler. Melibatkan alumni, mentor eksternal yang menanamkan narasi-narasi eksklusif. Kita lihat data empiris potensi radikalisme aktivis Rohis. Hasil riset Wahid Foundation. Di mana 60% siswa siap berjihad. Kemudian 68% setuju wacana jihad. Nah, ini kan lemahnya fungsi kontrol substansi materi kajian siswa. Nah, manajemen kesiswaan itu fokus pada administratif. Abai kepada substansi materi kajian siswa. Akibatnya, sekolah itu kecolongan paham radikal. Nah, tentu dalam hal ini kita lihat ada beberapa strategi untuk supaya memecahkan persoalan tadi. Strategi pertama adalah perencanaan strategis berbasis tawasud, berbasis moderasi, sehingga dinamai dengan SWOT-M. Prinsip tawasud dalam perencanaan itu seperti apa? Nah, prinsip tawasud dalam perencanaan itu menghindari dua kutub ekstrim dalam visi lembaga. Baik itu ekstrim kiri, sekularisasi pendidikan, dan juga ekstrim kanan, yaitu konservatisme radikal. Maka di sini merancang bagaimana peta jalan menuju Islam, Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga dengan tawasud ini, dengan menghindari dua kutub ekstrim ini, itu akan terancang sebuah peta jalan untuk mind map menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Karena itulah perlu merekonstruksi visi dan misinya. Sehingga kalaulah kita berkomitmen untuk bermoderasi, maka visi lembaga itu harus mencantumkan komitmen moderasi secara eksplisit sebagai panduan normatif bagi seluruh warga sekolah. Misalnya, pusat keunggulan akademik berlandaskan nilai Islam wasatiyah, berwawasan global, dan berkarakter kebangsaan. Nah, kita lihat analisis lingkungan SWOT berbasis moderasi ini seperti apa? SWOT-M ini. Maka dimulai dari strength, kekuatan. Kekuatan dalam sebuah lembaga itu bahwa di situ guru bersanad jelas. Kemudian kurikulumnya kurikulum pesantren. Ada kelemahannya misalnya di situ ada literasi digital, guru rendah. Kurangnya referensi moderat. Ada peluang opportunities-nya, kebijakan pemerintah. Kemudian juga ada kerjasama dengan ormas-ormas. Nah, kelemahannya tentunya di situ peluang ancamannya infiltrasi ideologi transnasional. Baik itu dari alumni atau juga mungkin pengaruh daripada medsos. Perlu ada penganggaran responsif moderasi. Sehingga di situ harus ada alokasi dana untuk investasi moderasi dalam RKAS.
bukan hanya untuk pembangunan fisik. Yang diantaranya strateginya untuk capacity building, pelatihan guru penggerak moderasi, kemudian literasi digital. Jadi untuk menutupi kelemahan-kelemahan tadi, maka perlu ada kapasitas building, pelatihan guru penggerak. Kemudian yang kedua memprogram ada program kesiswaan dalam hal program kesiswaan, di mana di situ dilakukan kegiatan lintas iman, apakah itu kemah pemuda, kunjungan rumah ibadah dan lain-lain. Ini adalah merupakan sebuah tawaran pertama dalam rangka perencanaan strategis berbasis tawasud. Kemudian strategi yang kedua, pengorganisasian kurikulum yang tawazun. Dalam pengorganisasian kurikulum yang tawazun ini menghapus dikotomi ilmu umum dan agama. Mendesain kurikulum untuk melahirkan intelektual yang ulama dan ulama yang intelektual. Menyeimbangkan ilmu dunia dan akhirat. Nah, kurikulumnya kurikulum terintegrasi dan juga infusi nilai. Maka di dalam kurikulum itu ada integratif, interkonektif. Bukan hanya sekedar tempelan-tempelan. Kemudian infusi nilai moderasi dalam pelajaran umum. Misalnya dalam biologi, yaitu ada keragaman DNA sebagai sunnatullah. Lalu juga di dalam kurikulum tentu misalkan ada fikih lintas madhab untuk melatih toleransi perbedaan. Nah, di samping itu tentu ada optimalisasi hidden curriculum. Jadi pelajaran yang tidak secara terbuka diajarkan di sekolah seperti norma, nilai, dan keyakinan yang disampaikan oleh lingkungan sosial. Maka lingkungan yang inspiratif, ini misalnya khotiban tokoh moderat, poster perdamaian, dan lain-lain. Kemudian ada pengelompokan siswa yang heterogen untuk interaksi sosial. Nah, karena itulah dalam pengorganisasian kurikulum yang tawazun ini ada keseimbangan kognitif dan afektif. Seni dan budaya Islam atau budaya Nusantara ini sebagai media pelembut hati. Lalu juga ada literasi digital kritis. Misalnya fikih informasi dan juga tabayun. Nah, lalu strategi yang ketiga, manajemen sumber daya manusia berbasis i'tidal. Kita tahu prinsip i'tidal itu menuntut profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas. Dengan ketegasan prinsip kebangsaan dan keadilan dalam perlakuan. Maka dalam hal ini, guru itu adalah kurikulum yang hidup. The curriculum is the teacher. Sekian banyak kurikulum yang kita miliki. Dari mulai kurikulum 46 sampai kurikulum terakhir, kurikulum merdeka, pada intinya padahal semuanya bermuara kepada seorang guru. Maka guru itu adalah kurikulum yang hidup. The life curriculum. Nah, jika terpapar radikalisme, maka racun tersebut akan mengalir deras kepada siswa. Nah, karena itulah manajemen sumber daya manusia berbasis i'tidal ini harus dimulai dari rekrutmen. Dari rekrutmen ini sebagai gerbang ideologis. Jadi harus ada screening wawasan kebangsaan. Di mana di situ dilakukan wawancara mendalam. Bagaimana pandangan agama, negara, bagaimana pandangan Pancasila. Kemudian yang kedua adalah profiling jejak digital. Hindari ujaran kebencian, kemudian ekstremisme. Berikutnya adalah pengembangan profesi berkelanjutan. Yaitu ada literasi, fikih ikhtilaf, dan kolaborasi. Nah, maka dalam literasi fikih ikhtilaf dan kolaborasi ini dilakukan misalnya dengan pelatihan intensif adabul ikhtilaf. Bagaimana tata etika, berbeda pandangan, berbeda paham. Kemudian yang kedua adalah program guru muhibah, pertukaran dan perluasan wawasan. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja untuk sumber daya manusia ini berbasis kesalehan sosial dan juga inklusivitas. Nah, indikator inklusivitas itu adalah sikap adil tanpa diskriminasi.
Nah, kemudian tentunya di situ harus ada respon terhadap krisis. Ya. Merespon krisis yang ada yaitu dengan meredam konflik-konflik SARA dan juga membimbing secara kritis. Strategi yang keempat, kepemimpinan transformasional berbasis tasamu. Kepala madrasah, kepala sekolah itu harus sebagai menjadi arsitek perdamaian. Pemimpin sebagai arsitek perdamaian, bukan hanya sekedar administrator. Di mana dalam benaknya senantiasa terhunjam rasa ingin damai, selamat, kemudian ada rasa kasih sayang. Kemudian mengubah energi konflik menjadi sinergi kemajuan melalui humanisme. Berikutnya, bagaimana mengembangkan dalam kepemimpinan transformasional berbasis tasamu ini, yaitu model kepemimpinan prophetic inklusif, di mana dalam kepemimpinan prophetic inklusif ini bahwa leader as peacemaker, pemimpin sebagai pembuat perdamaian, mengadopsi gaya kepemimpinan Nabi di Madinah yang inklusif, di mana di situ tentu kepemimpinan Nabi di Madinah bagaimana beliau menciptakan sebuah masyarakat yang damai, masyarakat madani. Kemudian yang berikutnya adalah proaktif mendamaikan benih perpecahan dan menjadi teladan dalam tasamu. Berikutnya demokratisasi komunikasi dan open door policy. Jadi ubah kultur komunikasi yang tadinya instruktif ke dialog partisipatif. Bukan hanya sekedar menyuruh tapi berpartisipasi. Participatory learning. Kemudian menerapkan kebijakan pintu terbuka untuk kritik, untuk laporan diskriminasi dan lain-lain. Nah, kemudian yang berikutnya manajemen konflik berbasis restoratif. Di mana dalam hal ini dilakukan deradikalisasi persuasif. Bagaimana mengurangi radikalisme ya secara persuasif. Tangani intoleransi dengan pendekatan edukatif. Tangani intoleransi dengan pendekatan pendidikan, bukan hukuman. Lakukan dialog intensif dan juga pendamaian. Yaitu pendampingan, konseling bagi yang terpapar. Strategi yang kelima, pengawasan dan evaluasi. Di mana fungsi controlling dalam tawasud ini, dalam manajemen moderasi adalah untuk menjamin ekosistem pendidikan tetap berada pada koridor wasatiyah, bukan mencari kesalahan. Maka di situ integrasi KPI moderasi. Mengukur keberhasilan dengan indeks kerukunan siswa dan rapor karakter. Mencakup di dalamnya frekuensi konflik serta partisipasi lintas budaya. Kemudian audit ideologi dan iklim sekolah. Melakukan pemeriksaan berkala perpustakaan, bahan ajar, survei iklim sekolah, dan konten-konten radikal. Ini survei iklim. Kemudian evaluasi umpan balik 360 derajat. Mekanisme evaluasi kinerja multi perspektif melibatkan suara siswa dan juga peer review untuk objektivitas. Jadi di situ ada gabungan antara suara siswa dan juga peer review. Berikutnya tindak lanjut yang berkelanjutan. Nah, implementasi hasil evaluasi melalui coaching klinik dan juga penghargaan duta moderasi untuk perbaikan yang terus-menerus. Maka hadirin sekalian teman-teman semua, kita dari paparan di atas dapatlah kita bisa menyimpulkan bahwa moderasi itu sebagai ruh dan juga paradigma manajemen lembaga. Moderasi beragama, wasatiyah harus ditransformasikan menjadi ruh dan paradigma yang menjiwai seluruh sistem manajemen lembaga pendidikan Islam. Bukan hanya materi ajar kognitif. Lakukan integrasi nilai aswaja ke dalam fungsi manajemen.
POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Dalam tawasud di planning, menghindari visi ekstrim, perumusan tujuan yang strategis inklusif. Dalam tawajun organizing, menghapus dikotomi kurikulum, keseimbangan nalar akli dan nakli. Akli dan nakli. Kemudian dalam staffing tidak, profesionalisme berbasis keadilan dan wawasan kebangsaan dalam rekrutmen. Kemudian yang keempat, SAMU. Dan itu diaplikasikan melalui leading, membangun budaya dialogis dan demokratis untuk memupuk nalar kritis. Dan kemudian dalam hal ini pembahasan ini direkomendasikan sebuah kebijakan, beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama bagi Kementerian Agama menjadikan iklim moderasi sekolah sebagai instrumen utama akreditasi madrasah atau pesantren. Bagi pengelola yayasan, lembaga pendidikan Islam mewajibkan fakta integritas moderasi dan audit budaya organisasi berkala. Bagi praktisi pendidikan, mengembangkan SOP penanganan intoleransi dengan pendekatan restoratif. Dan itulah diantaranya beberapa hal, teman-teman sekalian, yang perlu kita cermati bersama dalam kaitannya tentang moderasi beragama ini, dengan dalam rangka kita menawarkan bahwa moderasi Islam sebagai bingkai strategi manajemen pendidikan Islam. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita dapat mencermati dan mudah-mudahan pula kajian ini menegaskan bahwa moderasi beragama dalam pendidikan Islam tidak akan efektif jika hanya berhenti sebagai materi ajar kognitif di ruang kelas. Dan lebih dari itu tentu moderasi itu harus ditransformasikan menjadi ruh dan paradigma yang menjiwai seluruh sistem manajemen lembaga. Nah, dengan menjadikan moderasi sebagai strategi manajemen, lembaga pendidikan Islam tidak hanya sekedar bertahan dari gempuran radikalisme, tetapi mampu bertransformasi menjadi pusat peradaban yang mencetak generasi ulul albab, generasi yang cerdas secara intelektual, matang secara spiritual, dan santun secara sosial. Rahmatan lil alamin. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.